Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik, teman-teman, calon-calon mahasiswa tahun 2023, calon-calon pejuang PTN, luar biasa. Semoga semangatnya masih tetap membara, tetap pejuang-pejuang SNMPTN. Bukan, SNBB dan juga bukan BB lagi, SNBP dan juga SNBT. Bagaimana kabar? Semoga sehat selalu, jaga kesehatan, jaga fisik, mental, psikologis, jangan overthinking terus menerus. Jaga pola makan, semoga sehat selalu sampai juga di proses pendaftaran, sampai selesai, sampai jurusan yang Anda inginkan dan universitas yang Anda inginkan dapat juga, dan juga melaksanakan perkuliahan dengan lancar jaya. Sebelum kita bahas bagaimana cara tips-tips untuk memilih jurusan yang tepat dan juga akan lolos dalam seleksi SNBP, kita harus tahu dulu bagaimana cara cek apakah kita nih eligible atau tidak, apakah sekolah kita nih berapa persen kuotanya. Cara ceknya sebagai berikut, langsung saja. Sebelum kita beralih ke screen untuk tahu nih gimana cara cek eligible kita, kuota sekolah kita berapa persen, kita harus tahu nih kalau sekarang yang menyelenggarakan seleksi nih oleh Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan BP3 itu bekerja sama dengan PTN seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, ada perbedaan kuota antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Itu dilihat dari akreditasi sekolahnya. Kalau akreditasi sekolah kita baik, sangat baik A, maka sekolah kita akan mendapatkan kuota 40% siswa terbaik untuk mengikuti SNBP. Kalau sekolah kita memiliki akreditasi B, maka akan ada 25% terbaik siswa terbaik di sekolah yang mengikuti seleksi. Dan jika sekolah kita memiliki akreditasi C, maka akan diambil 5% siswa terbaik untuk mengikuti SNBP. Sementara itu untuk pengecekan kuota, kita langsung saja. Oke, yang pertama kita akan masuk ke website resmi yaitu snpmb.bp3.kemdikbud.go.id. Oke, teman-teman masuk di website ini. Kemudian ini di halaman utamanya, teman-teman tekan kuota sekolah. Setelah masuk di kuota sekolah, ini data per 28 Desember 2022. Ada dua pilihan, yaitu pencarian berdasarkan lokasi dan juga pencarian berdasarkan NPSM. Kita coba yang berdasarkan lokasi. Teman-teman pilih provinsi. Saya contoh provinsi saya, Maluku Utara. Kemudian masuk ke kabupaten kota, Ternate. Setelah itu akan langsung saja muncul sekolah-sekolah yang ada di sekitaran kota Ternate dan beserta akreditasi serta berapa persen. Setelah masuk ke salah satu sekolah, saya contoh SMA 2, akan lengkap jumlah total siswa dan juga kuota siswa. Jadi nama sekolah SMA Negeri 2 Kota Ternate, NPSN 60222, akreditasi A, persen 40%, persen kuota 40%, karena akreditasi A. Bisa teman-teman lihat kalau di sini jurusan IPA nih contohnya ada 231, sementara kuota siswa yang eligible hanya 93. Ya, begitulah kita bersaing. Jadi teman-teman yang masih kelas 1 SMA, usahakan kalau nilai raportnya selalu stabil, selalu meningkat per semester, agar bisa eligible masuk ke 93 ini. Ini ada IPS, ada 120 yang eligible cuma 48, dan juga bahasa ada 34. Yang masuk kuota ada 14. Jadi teman-teman, dari awal, dari kita memilih SMA juga harus cermat dan tepat. Jadi karena masa depan tidak bisa di apa nih teman-teman, tidak pertimbang secara matang-matang, harus matang-matang. Apalagi dalam memilih jurusan, dalam memilih fakultas, dalam memilih prodi, dalam memilih universitas, harus teman-teman perhitungkan betul-betul bagaimana kita mengambil jurusan sesuai minat, atau kita mengambil jurusan sesuai dengan jurusan yang lagi banyak
lapangan pekerjaannya di masa depan. Harus banyak-banyak perhatikan dan pertimbangkan hal tersebut. Kita coba pencarian berdasarkan NPSN, gampang saja, langsung masukkan NPSN sekolah kita. Kalau tidak ada, cari saja di Google. Pasti ada. Ini saya sudah contoh NPSN SMA Negeri 2 Kota Ternate. Pasti ada. Ini ada kan? Oke, ada ya. Nah, teman-teman, kita langsung cari. Langsung lengkap, muncul, dan juga cepat. Saya lebih merekomendasikan untuk mencari dengan NPSN. Lengkap, cepat, dan tepat. Pasti tepatlah. Untuk nama-nama, teman-teman bisa minta dan juga bisa lihat pengumuman dari lokasi kesiswaan. Ya, dari kesiswaan, teman-teman minta saja pasti akan ada, saya yakin. Karena sudah tidak lama lagi, berdoa saja semoga teman-teman masuk eligible. Oke teman-teman, mari kita bahas dan kita kupas tuntas bagaimana sampai kita bisa lolos dan mendapatkan layar biru atau layar hijau. Selamat lolos di program studi yang kita impikan, mungkin dari kelas 1, kelas 2, atau baru saja kita dapat program studi yang paling pas di hati. Sebelum kita merayakan hal tersebut, kita harus tahu dulu dua komponen utama perbedaan SNMPTN dan juga SNPSNBP. Jadi kalau SNMPTN itu mempertimbangkan nilai-nilai lapor sesuai dengan rumpun ilmu yang dipelajari, itu berbeda dengan SNBP. Jadi di SNBP ini ada dua komponen utama nih teman-teman. Harus tahu sebelum kita tahu seluruh tips-tipsnya, kita harus tahu dulu dua komponen utama nih. Yang pertama yaitu komponen penilaian utama nih. Yang pertama yaitu minimal 50% rata-rata, minimal 50% rata nilai lapor keseluruhan. Komponen penilaian pertama adalah nilai rata-rata lapor seluruh mata pelajaran. Paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Sementara komponen penilaian yang kedua yaitu maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Apa tuh komponen penggali minat dan bakat? Jadi nih, yang komponen kedua, komponen penilaian kedua ini akan menghitung nih teman-teman nilai lapor dari paling banyak dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju. Contohnya program studi informatika nih, akan diambil mata pelajaran yang berhubungan dengan program studi tersebut ataupun portofolio dan juga prestasi lainnya paling banyak 50% dari bobot penilaian. Nah, komposisi presentasi komponen pertama dan kedua akan diatur oleh masing-masing PTN dengan total 100%. Selain prestasi dimasukkan ke dalam komponen tersebut, ada juga sementara portofolio ini itu dikhususkan untuk program studi yang berhubungan dengan olahraga. Itu sama juga dengan SNMPTN sebelumnya juga. Jadi sebelum teman-teman mendapatkan layar biru dan juga mengucapkan selamat kepada orang tua teman-teman, sujud syukur ataupun mengucapkan syukur kepada Tuhan, ada 6 langkah dulu sebelum teman-teman membuka screen, yaitu yang pertama pengumuman kota, yang kedua pembuatan akun, yang ketiga sekolah mengumumkan siapa saja sih yang eligible mengikuti seleksi tersebut, selanjutnya pengisian PDSS, selanjutnya pendaftaran dan pengumuman hasil. Nah, di bagian terakhir ini baru teman-teman bisa bersyukur, ataupun kalau yang belum bersyukur maka bersabar. Mungkin rezekinya di SNBT. Jadi sebelum bersyukur ada 3 hal utama nih, 3 modal utama dari seleksi nasional berbasis prestasi nih. Yang pertama adalah nilai lapor yang teman-teman usahakan nih dari kelas 1 sampai sekarang nih. Yang kedua yaitu indeks prestasi sekolah. Apakah akreditasinya tinggi? Semakin tinggi akreditasi maka semakin banyak persen siswa yang bisa masuk eligible. Seperti yang sebelumnya saya sudah katakan, kalau akreditasinya A 40%, akreditasi B 25%, dan juga akreditasi C hanya 5%. Dan yang ketiga yaitu strategi pintar-pintar memilih jurusan yang memiliki peluang lulus. Nah, yang pertama, nilai. Yang kedua,
sekolah, indeks akreditasi sekolah. Yang ketiga nih yang paling penting, yaitu strategi dalam memilih prodi dan juga jurusan teman-temannya. Bedanya SNBT, SNPT, dan juga SNBP, yaitu ada sedikit tricky nih kalau yang berdasarkan prestasi. Jadinya contohnya kalau UTBK ataupun berdasarkan tertulis, teman-teman bisa lihat skor lawan Anda nih. Sementara kalau berdasarkan prestasi, teman-teman tidak bisa melihat scoring atau nilai orang lain yang mengikuti SNBP. Jadi di tips yang ketiga itu teman-teman harus pintar-pintar memainkan kartu teman-teman, pintar-pintar memilih peluang lulus, dan pintar-pintar trik-triknya gimana sih memainkan modal yang ketiga tadi. Ini nih yang ketiga ini akan saya bahas kupas tuntas secara jelas di video ini. Nanti juga saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana cara menghitung nilai rata-rata lapor dengan pas. Setelah 3 modal utama tadi teman-teman sudah tahu dan harus pintar-pintar di modal yang ketiga ini. Jika modal pertama dan kedua sudah teman-teman lalui, kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang membuat kita lulus di SNBP ini. Apakah karena nilai tinggi saja kita bisa lulus, ataukah akreditasi kita, sekolah kita tinggi tapi nilai kita rendah, kita bisa lulus? Kita harus banyak-banyak cermat dan juga banyak-banyak tahu nih apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi lulusnya seseorang di SNBP. Jadi teman-teman, umumnya banyak teman-teman saya yang nilainya biasa-biasa saja, tiba-tiba dia bisa lolos di universitas luar daerah, dan yang nilai tinggi bahkan tidak lolos, bahkan tidak bisa bersyukur. Bahkan ada pula yang masih berceloteh-celoteh kalau SNMPTN waktu itu curang, padahal mungkin saja dia tidak memaksimalkan di bagian yang ketiga, bagaimana cara memilih jurusan, bagaimana cara memaksimalkan memainkan trik kartu yang ketiga. Jadi teman-teman, faktor pertama yaitu kualifikasi siswanya nih, dari diri kitanya sendiri nih, faktor pertama. Jadi syarat lulus SNMPTN atau SNBP yaitu melihat capaian siswa selama sekolah. Poin-poin penilaiannya itu yang pertama nilai lapor. Itu meliputi besar nilai, konsentrasi nilai, rata-rata nilai, dan juga nilai mapel-mapel tertentu. Nilai mapel tertentu ini akan berkaitan erat dengan jurusan yang teman-teman pilih. Contohnya berhubungan jurusan prodi yang berhubungan matematika akan dilihat di mata pelajaran yang ada hitungan-hitungannya nih. Dan juga faktor kualifikasi siswa yang kedua yaitu prestasi siswa, baik tingkat nasional, internasional, kabupaten kota. Jika teman-teman ada sertifikat prestasi, sangat harus dimasukkan di bagian masukkan sertifikat tuh. Harus. Selanjutnya nih faktor indeks sekolah. Faktor pertama kan dari siswa, faktor kedua nih harus dari indeks sekolah teman-teman. Jadi indeks sekolah di suatu PTN, indeks SMA X dan juga SMA Z tentunya berbeda nih teman-teman. Bukan hanya dilihat dari akreditasi sekolah A, B, C, D. Tidak, bukan cuma akreditasi, dilihat juga jenis kelas. Contohnya teman-teman dari kelas akselerasi ataupun teman-teman nih dari jenis kelas reguler. Ada pula IPK, prestasi alumni di PTN. Teman-teman harus tahu bagaimana caranya untuk melihat nih di tahun sebelumnya, di beberapa tahun sebelumnya, alumni saya nih pernah masuk di prodi tersebut atau tidak, ataukah saya nih orang yang paling pertama yang mendaftar di prodi ini. Akreditasi, jenis kelas, IPK, prestasi alumni di PTN tersebut, nilai teman-teman juga harus mensurvei nilai UTBK alumni di PTN itu, alumni SMA di PTN itu, atau pula teman-teman juga banyak alumni SMA yang diterima SNMPTN di tahun itu. Teman-teman harus tahu ini, yang paling penting juga alumni teman-teman harus banyak-banyak survei nih. Juga track record SMA di PTN tersebut dan juga prestasi sekolah perlombaan baik di tingkat nasional, internasional, kabupaten kota, itu harus. Masa kelurahan sih. Dan yang faktor ketiga yaitu faktor pemerataan daerah.
Faktor ketiga ini berkaitan dengan kebijakan PTN untuk memberikan kuota jatah kepada daerah-daerah yang kelak setelah lulus diharapkan bisa memajukan dan berkontribusi di daerah-daerah teman-teman. Beberapa siswa di daerah-daerah terpencil nih mendapatkan jatah daerah. Meskipun sebetulnya nilai lapor dan indeks mereka relatif tidak sebaik dengan para pesaing peserta SNMPTN, SNBP di sekolah kota-kota besar. Tapi dia lolos itu berarti dia masuk di faktor ketiga, yaitu pemerataan daerah. Perlu diingat bahwa faktor penilaian yang tadi sudah dirangkum di atas ada 3, itu perpaduan dari berbagai PTN. Artinya bisa saja PTN A faktornya lain, PTN B faktornya lain, tapi faktor-faktor utama tuh ada di 3 faktor itu. Oke, teman-teman, saya juga akan kasih tahu nih contoh nilai lapor yang diterima di SNMPTN lalu. Oke, ini adalah nilai contoh lapor dari kelas A jurusan IPS semester 1 sampai dengan semester 5 nih. Ini bisa dilihat, kalau dilihat di atas rata-rata nilai mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan nih teman-teman. Kenaikan rata-rata nilai yang paling tinggi berada di semester 1 ke semester 2. Semester 1 kelas 10 ke semester 2 kelas 11. Namun kenaikan ini juga tidak terlalu tinggi, sekitar 4,67 saja. Next, setelah teman-teman tahu modal dan juga 3 faktor utama dan juga komponen-komponen, mari kita bahas sama-sama tips-tips peluang lulus SNBP tahun 2023. Yang pertama, yaitu teman-teman harus pilih jurusannya terlebih dahulu. Tentukan jurusan yang akan teman-teman pilih. Hal terpenting dan utama, jurusan apa yang akan teman-teman pilih? Program studi. Jurusan program studinya apa nih? Harus tahu dulu. Sebelum memilih universitas, teman-teman harus memilih prodi. Jadi, pasti teman-teman sudah nonton banyak video ataupun tips-tips di TikTok ataupun di video-video lain bagaimana cara memilih jurusan. Saya akan bahas tentang tipsnya, yaitu yang pertama, harus teman-teman pelajari detail jurusan yang mau diambil di PTN. Mengetahui dengan jelas dan pasti semua informasi penerimaan SNMPTN, SNBP di jurusan PTN itu sangat wajib. Yang pertama nih, teman-teman tahu daya tampung dari jurusan yang teman-teman pilih berapa. Yang kedua, daftar jurusan yang dapat memilih program ini. Contohnya dari IPA, IPS. Selanjutnya yaitu sebaran siswa yang diterima, jumlah pendaftar, dan juga jumlah yang diterima. Teman-teman harus tahu jumlah pendaftar dan jumlah diterima nih harus teman-teman bisa cek. Oke, selanjutnya teman-teman harus tahu indeks sekolah teman-teman berapa. Karena indeks setiap sekolah itu berbeda dan setiap tahun juga berbeda. Contohnya di tahun 2021 siswa yang diterima di PTN A dari SMA X itu sebanyak 50 orang nih dari jumlah pendaftar 100 orang. Selanjutnya di tahun 2022 siswa yang diterima di SMA tersebut dari PTN tersebut mengalami peningkatan 60 dari 100 orang. Itu berarti jumlah ketetapan dari setiap tahun ke tahun itu berbeda. Dari angka itu secara kasar kita bisa lihat kalau PTN ini dia menerima sekolah ini dan juga peluang kita di PTN ini bisa dilihat. Jadi teman-teman selain melihat nilai teman-teman, melihat grafik nilai apakah dia semakin meningkat, semakin menurun, ataupun stabil, ataupun terlalu curam naiknya, teman-teman harus memperhatikan faktor alumni. Itu adalah salah satu yang paling penting ketika mengikuti seleksi SNPB. Yang kesalahan-kesalahan umum ketika teman-teman saya mendaftar itu memilih jurusan berdasarkan passing grade. Banyak teman-teman saya memilih jurusan berdasarkan passing grade, padahal passing grade itu perhitungannya dari nilai UTBK. Lagi pula angka passing grade belum tentu akurat.
Selanjutnya yaitu teman-teman jangan terlalu berharap kalau lulus di SNPB PTN pilihan, teman-teman. Apalagi di pilihan kedua, itu jangan terlalu berharap. Jadi perlu diketahui kalau SNMPTN tahun 2021 lalu ternyata dari 854.599 siswa yang mendaftar SNMPTN ternyata hanya 110.459 siswa yang diterima lewat jalur undangan. Jadi artinya hanya 12,29% dari keseluruhan siswa yang mendaftar. Ini adalah presentasi yang kecil untuk jumlah pendaftar yang sebesar ini. Jadi kesimpulannya bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Selanjutnya kesalahan umum yaitu teman-teman tidak serius dalam memilih jurusan. Banyak siswa, banyak teman-teman tidak seserius ini dalam mengikuti SNBP. Misalnya, kita memilih jurusan itu karena jurusan itu banyak dan juga persaingannya sedikit. Itu kesalahan paling umum dan paling fatal bagi teman-teman yang berencana mengikuti saran tersebut. Karena agar bisa lulus SNMPTN, teman-teman harus mempertimbangkan banyak faktor, harus mempertimbangkan banyak hal. Dan jikalau teman-teman sudah lulus di prodi teman-teman tapi tidak mengambil prodi itu, maka indeks sekolah yang akan bermasalah, akan dikurangi indeks sekolah teman-teman, dan juga mempengaruhi nih bagi adik-adik teman-teman di tahun-tahun berikutnya. Maka cermat-cermatlah dalam memilih jurusan. Jadi cari jurusan yang sesuai minat, target kampus yang diimpikan, riset kampus dan jurusannya. Ini yang paling penting yang tadi saya sudah bilang, alumni-alumni tahun sebelumnya berapa yang lolos, dan juga jumlah pendaftar, jumlah penerimanya. Itu harus teman-teman riset. Bagaimana cara riset? Mari kita mulai cari tahu. Oke teman-teman, ini adalah contoh program Excel untuk menghitung nilai rata-rata per semester, nilai rata-rata mata pelajaran, nilai rata-rata total yang akan teman-teman lihat. Bikin tabel sederhana seperti ini. Ada lapor semester 1, 2, 3, 4, 5, dan di bawah ada total. Kemudian mata pelajaran fisika, matematika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi. Kemudian ada total rata-rata. Kemudian di bagian sini teman-teman isi nilai yang sudah teman-teman dapat. Isi secara jujur. Kalau bagian mata pelajaran cukup teman-teman sesuaikan. Kalau dari IPA bisa pakai yang di sini, atau mungkin ada pelajaran yang saya tulis, ya cukup disesuaikan saja. Kalau dari PS mungkin sosiologi dan lain-lain. Kalau dari bahasa Jerman, bahasa Indonesia, ya banyaklah. Ini adalah contoh jurusan IPA. Contoh semester 1 fisikanya 91, matematika semester 1 90, kimia semester 1 89, bahasa Inggris semester 1 89, bahasa Indonesia 92, biologi 94 semester 1. Nilai semester 2 fisikanya ada peningkatan, selalu meningkat. Kalau yang mengalami penurunan di bahasa Inggris semester 3, apakah turun, grafiknya akan turun, atau nilai rata-ratanya per semester akan turun? Mari kita lihat. Cara menghitungnya cukup sederhana, daripada kita pakai kalkulator akan ribet dan banyak. Teman-teman untuk menghitung nilai total semester 1 di blok sampai di mata pelajaran terakhir. Setelah itu di auto sum, tekan sum. 545 adalah nilai total di semester 1. Untuk mendapatkan nilai rata-rata semester 1 di jurusan IPA ini, teman-teman blok dan tekan average. Nilai rata-rata teman-teman ada di 90,8. Oke, semester 2 juga hal yang sama. Total semester 2 553, rata-rata semester 2
92,1 artinya meningkat. Total semester 3, rata-rata semester 3 tekan sama seperti sebelumnya, average 92,5. Semester 4, auto zoom, tekan zoom, ini untuk nilai total semester 4, 566. Semester 5, zoom. Dan untuk menghitung nilai rata-rata, di blok sampai pada pelajaran terakhir, dan tekan average. Rata-rata semester 4. Oke, bisa teman-teman lihat di bagian total dan rata-rata. Rata-rata semester 1 90,8, 92, kemudian semester 2 92,1, 92,5, 94,3, 95,3, yang artinya di tiap per semester ada peningkatan. Walaupun nilai ada mengalami penurunan 90,89, kemudian naik ke 93. Di bagian mana lagi saya ada kasih penurunan, ini 90,89. Walaupun ada ribet ya. Walaupun ada penurunan, tapi yang penting tidak terlalu banyak, maka tidak terlalu berpengaruh di grafik. Untuk nilai rata-rata per mata pelajaran, teman-teman cukup blok dan auto zoom, kemudian average. Maka muncul nilai rata-rata per mata pelajaran selama semester 1 sampai semester 5. Ini fisika nilai totalnya 93,4, matematika 93,4, kimia 90,8, bahasa Inggris 91,2, bahasa Indonesia 94,2, biologi 95,2. Dan yang paling penting adalah nilai rata-rata keseluruhan teman-teman. Jadi ini yang paling penting. Nilai rata-rata keseluruhan teman-teman dari semester 1 sampai semester 5. Jadi rata-rata per semester yang sudah kita dapat, lalu kita blok, dan pergi ke auto zoom, dan tekan average. Bisa teman-teman lihat dari semester 1 sampai semester 5 dengan nilai ini, dan nilai rata-rata per semester per mata pelajaran ini, dan nilai rata-rata per semester ini, maka nilai keseluruhan yang didapat oleh sampel ini adalah 93,03. Jadi kita bisa bilang bahwa nilai rata-rata dengan nilai tersebut adalah 93,03. Cukup sederhana dalam hitung nilai rata-rata per semester. Semoga teman-teman paham. Sekian teman-teman video penjelasan lengkap dimulai dari komponen-komponen utama, faktor-faktor pendukung, 3 modal utama dalam seleksi nasional berbasis prestasi, sampai yang di terakhir saya ada bahas bagaimana cara menghitung nilai rata-rata menggunakan Excel supaya tidak ribet. Kalau pakai HP kan ribet dijumlahkan satu-satu, pakai Excel saja supaya tidak ribet. Sekian, jikalau masih ada pertanyaan, saran, masukan terhadap video ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman, adik-adik yang berjuang di seleksi nasional berbasis prestasi ataupun seleksi nasional berbasis tes tertulis, semoga lancar jaya. Jaga kesehatan, jaga psikologis, jaga mental teman-teman, jangan terlalu begadang, jangan terlalu overthinking. Semoga hasil yang terbaik apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.